Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Enggal Khairyadi Mulyono, merupakan salah satu dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, di mana sebagai pengampu mata kuliah Analisa Struktur 1 di semester 3 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisa Struktur 1 yang berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah Analisa Struktur 1 membahas dasar-dasar analisis struktur teknik sipil yang meliputi struktur statis tertentu dan tidak tertentu. Materi mencakup gaya-gaya dalam batang, balok, dan rangka batang. Metode analitis seperti metode gaya dan metode perpindahan, serta konsep keseimbangan, kompatibilitas, dan hukum kekakuan. Mahasiswa akan mempelajari metode grafik menengah, termasuk penggunaan prinsip superposisi, hukum Hooke, dan diagram momen bentuk. Penekanan diberikan pada pemahaman prinsip dasar, ketelitian perhitungan, serta interpretasi hasil analisis untuk diaplikasikan dalam perencanaan struktur yang aman dan efisien. Untuk capaian pembelajaran lulusan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Untuk poin 2, mampu mengaplikasikan berbagai media pembelajaran teknik seperti perangkat lunak simulasi struktur, alat bantu visualisasi gaya dan deformasi, serta model fisik dalam memahami dan menjelaskan konsep analisis struktur secara efektif. Kemudian mampu mengembangkan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif. Dan yang terakhir, mampu merancang pendekatan analisis struktur menggunakan metode yang sesuai seperti metode kekakuan, metode gaya atau prinsip energi, serta menyajikan dalam bentuk laporan dan model perhitungan yang akurat. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Analisa Struktur 1, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil diharapkan mampu menunjukkan sikap kritis, menyimpulkan konsep dasar analisis struktur, menguasai konsep struktur materi dan prinsip dasar analisis struktur, mengkategorikan jenis struktur dan metode analisis, menelaah karakteristik dan prinsip pemilihan metode analisis struktur, memecahkan masalah struktur teknik sipil, menguraikan manfaat penerapan analisa struktur, dan terakhir memanfaatkan teknologi dan informasi. Materi pembelajaran mata kuliah analisa struktur mulai dari pengantar analisa struktur, klasifikasi struktur dan gaya, keseimbangan gaya dan reaksi perletakan, kemudian diagram gaya dalam, analisa rangka batang, analisa struktur portal sederhana, metode superposisi, metode hukum Hooke, metode energi dan prinsip virtual work, metode gaya, metode kekakuan, pengantar penggunaan perangkat lunak struktur. Referensi buku yang saya gunakan ada 4 item, yaitu dari Wang, Analisa Struktur Lanjutan Jilid 1, kemudian dari Wang juga Analisa Struktur Lanjutan Jilid 2, kemudian dari Wang juga Intermediate Structural Analysis, dan yang terakhir adalah Matrix Methods of Structural Analysis. Untuk sistem pembelajaran, untuk sesi sinkronus yaitu tatap muka di kelas, kemudian asinkronus melalui Google Classroom atau melalui Zoom.
Untuk metode pembelajaran di sini saya menggunakan presentasi, menyampaikan materi terkait konsep-konsep dasar, metode gaya, metode perpindahan, dan seterusnya. Kemudian melakukan sesi tanya jawab dilakukan sepanjang pertemuan tatap muka, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi mengenai konsep atau perhitungan gaya yang belum dipahami. Kemudian melakukan diskusi berbasis studi kasus. Mahasiswa secara kelompok mengidentifikasi masalah nyata pada struktur sederhana seperti balok, rangka batang portal, kemudian bersama mencari solusi analisis dengan menggunakan metode yang telah dipelajari. Untuk sistem penilaian, materi penilaian presentase berdasarkan tugas terstruktur di mana terbagi menjadi dua, yaitu satu tugas kelompok sebanyak 20%, tugas individu sebanyak 15%, UTS 30%, UAS 35%. Baik, demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah analisa struktur 1, program studi teknik sipil, Fakultas Ilmu Eksakta di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selanjutnya akan tersajikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah analisa struktur 1. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita mulai ya, karena sudah kumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi ya buat teman-teman semua. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu lagi di ruangan ini ya. Dimana di pagi yang cerah ini kita bisa lihat mas ya, kita akan masuk ke mata kuliah analisa struktur 1 ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada dasar-dasar analisa struktur itu yang kita akan pelajari ke depannya nanti. Dari pengertiannya ya, kemudian modelisasinya ya, kemudian jenis sifat tumpuan dan beban, contoh struktur statis tertentu dan tak tertentu. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya ya, saya jelaskan dahulu apa itu analisa struktur 1 ya. Analisa struktur ini ya merupakan fondasi utama bagi kita sebagai seorang engineer ya, teman-teman ya. Sebagai engineer atau insinyur teknik sipil. Dimana dengan dasar-dasar analisa struktur ini kita akan lebih dalam ya untuk menyelam, dimana analisa struktur ini bukan hanya sekedar teori gitu ya. Kita akan mulai memahami bagaimana konsep dasar dari analisa struktur ya, dimana peran vital dari sifat analisa struktur biasanya apa? Ada apa mas? Tumpuan ya, kemudian mengidentifikasi berbagai jenis beban yang ada di analisa struktur nanti ya, hingga menguasai perbedaan mendasar yang terakhir ya, ini terkait struktur statis tertentu dan tak tertentu. Oke, dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan masuk ke slide berikutnya ya. Baik. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ada salah satu gambar yang kalian lihat dan sudah ada beberapa clue atau instruksi yang saya berikan tanda. Saya kembalikan ke teman-teman, akan saya tanya ini sebagai brainstorming ya, untuk kita menggali dan memecahkan masalah dari teman-teman ini, dari gambar ini ya. Bisa nggak bantu saya atau teman-teman mulai memahami maksud dari gambar ini apa? Nah, kalau nggak ada yang memaparkan atau membantu saya menjelaskan atau kita membedah, saya akan tunjuk satu-satu. Coba silakan. Dari gambar ini apa yang dapat ditangkap dari teman-teman ini? Jembatan. Sepertinya jembatan Pak itu langsung. Betul ya. Apalagi? Mungkin ada jawaban opsi lain dari teman-teman? Mungkin jembatan sederhana aja Pak. Gimana mas? Itu jembatan sederhana dengan bentang yang pendek Pak. Jembatan sederhana dengan bentang pendek, masnya juga tadi jembatan sederhana. Oke baik. Kalau kita lihat dari gambar ini memang betul dari beberapa jawaban teman-teman. Ini bisa kita lihat adalah jembatan sederhana ya.
Bisa kita lihat di sini terdapat ada tumpuan baloknya ya. Ini merupakan dasar terkecil dari analisa struktur, di mana kita bisa lihat di situ merupakan jembatan balok sederhana ya. Bisa kita biasanya kalau di teknik sipil itu dikenal simply support beam ya. Di mana balok utamanya ini ya, yang saya tandai kuning ini balok utamanya ini ya, balok utamanya ya. Ditopang oleh dua tumpuan. Ini bisa teman-teman lihat ada dua tumpuan gitu ya. Dalam analisis struktur jembatan pasti ini ada hitungannya ya. Apa hitungannya? Ada beban mati dan beban hidup. Nah, tugas kita ya teman-teman ya, sebagai kita mahasiswa teknik sipil dan di industri konstruksi, tugas kita adalah memastikan jembatan ini ya. Untuk apa? Kita memastikan jembatan ini kita kontrol agar apa? Aman ya, betul ya. Agar aman. Nah, dengan adanya kontrol ini tuh kita harus menghitung beberapa syarat di situ ya. Baik itu menghitung gaya reaksi di kedua tumpuannya ya. Terus bagaimana cara kita nanti ke depannya kita belajar menggambar diagram gaya geser SFD ya, dan diagram momen lentur yang biasa kita kenal BMD itu. Nanti bisa digambar boleh dengan media AutoCAD ya, boleh dengan media langsung Wood. Ada salah satu grafik, kemudian nanti ada grafik plus minusnya yang biasa kita lihat itu, sehingga nanti kedepannya juga momen lentur dari jembatan baik itu yang krusial kita harus tentukan ya, agar balok ini ya kuat menahan beban ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dasar kita untuk memahami apa itu pemahaman kita tentang analisis struktur. Baik di analisis balok ini ya, sebuah fondasi penting dalam ilmu struktur. Oke, kita lanjut. Tolong, kita dua arah. Apa yang kalian ingin tahu, tanyakan. Dari yang tadi kita sudah diskusi debatkan, ada yang ditanyakan lagi? Kalau menurut saya itu yang balok vakumnya itu cara ngitungnya gimana Pak? Terus Baik. itu gayanya itu berbeda sama balok lurus. Terus yang garis merahnya itu apa selalu ada ya Pak? Sudah Pak? Sudah. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Dia mencoba mulai menggali lebih dalam. Sebentar Pak ya. Kalau kita bisa lihat nih dari gambar, cara menghitung gaya-gayanya memang akan ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan balok yang tadi lurus gitu ya. Pada balok lurus gaya itu biasanya dominan yang kita pelajari adalah gaya geser dan momen lentur ya. Namun pada elemen lengkung itu biasanya seperti yang Mbak lihat ini tadi sama yang Mbak tanyakan, terutama jika dia berperilaku sebagai arch ya, arch itu lengkung ya, terus kemudian dia tekan seperti gaya aksial gitu, akan menjadi sangat dominan, bahkan gaya aksialnya bisa lebih besar daripada gaya lentur atau gesernya. Karena ini tadi bisa kita lihat dari bentuknya ini yang membuat karena bentuknya ini secara efisien mengubah beban vertikal menjadi gaya tekan sepanjang busurnya itu, archnya itu, pelengkungnya itu gitu ya. Nah, sehingga kita akan mempelajari ini nanti lebih dalam di saat masuk ke materi pelengkung di next pertemuan berikutnya, mengenai garis merah atau elemen penarik di bawah dari gedung, terus fungsinya tidak selalu harus ada. Terus kemudian kalau kita lihat dari gambarnya, seringkali diperlukan struktur melengkung itu. Mengapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi ya, struktur melengkung itu memikul beban itu cenderung menghasilkan gaya dorong ya, seperti gaya dorong horizontal ya,
keluar dari tumpuannya ya, bisa dilihat horizontal, terus kemudian keluar dari tumpuannya. Gaya ini disebut truss ya, harus ditahan jika teman tidak bisa menahan dari yang saya sebutkan tadi. Misalnya tanahnya tadi yang saya seperti bilang tadi kan lunak, kemudian tidak ada penahan, maka tumpuannya akan bergeser. Terus elemen merah yang bisa Mbak lihat itu bisa kita sebut sebagai ini nih, merah ini ya Mbak ya, ini tie root ya. Itu ikatan berfungsi untuk menahan truss tadi saya bilang ya, menarik kedua tumpuan agar tidak bergeser gitu. Sehingga fungsinya sangat krusial untuk menjaga stabilitas kan. Contohnya kita manusia stabil kan, ada tumpuan pijakan kanan kiri, penyeimbang kanan kiri, ini sebagai penyeimbang. Hilang ini kita anggap peragakan, ini kita lemah di sini, keseimbangan akan berkurang. Mata ini akan fokus jika dua lensa ini memandang. Kalau tutup satu kurang fokus. Kenapa sering dipilih melengkung itu untuk jembatan? Dan bagaimana kira-kira gaya akan disalurkan pada jembatan ini? Coba kalian modelkan berdasarkan apa sih dia dipilih melengkung itu? Panjangnya, terus apa lagi? Tumpuannya, terus jaraknya. Kita lihat pengunci-penguncinya di sini. Ya, makanya dibuat model seperti tangan. Pernah lihat jalan tol? Jalan tol itu nggak boleh langsung dipasang memanjang gitu, pasti dibuat sebuah struktur apa tadi Mas yang pintar dari awal sebutkan kalau ada struktur terbaik itu untuk mengelabui fasad atau arsitektur. Struktur cantilever. Gedung yang unik pasti menggunakan struktur utama, struktur tunggal utama di tengah yang difungsikan sebagai utilitas. Seperti pernah lihat Avian Surabaya, gedung Avian Surabaya. Gedung Avian Surabaya itu unik kalau kita lihat dari jalan tol, dia melengkung gitu. Oh iya Pak ya. Itu permainan fasad. Yang dimainkan adalah cantilevernya. Jadi hanya rangka frame yang dimainkan untuk memutar visual sulapnya ya. Kelihatan di pelintir gitu. Padahal itu permainan struktur. Jadi ini tubuh saya sebagai struktur utama, difungsikan sebagai utilitas. Anggaplah dari kaki saya ini dibuat lantai 1, lantai 2, yang lebih panjang lantai 2 platnya, kemudian lantai 3, lantai 4. Terus cantilevernya dibuat mainan, dirancang ke kiri sedikit, ke kiri sedikit, ke kiri sedikit di setiap lantainya, sehingga nanti frame-nya kan bisa dipasang seperti melintir. Nah itu sebenarnya manipulasi bayangan kan, pandangan mata kan, tapi strukturnya tetap satu, kokoh besar itu platnya, pancang, paku bumi ya. Terus fungsinya kolom yang besar tadi itu bisa dijadikan fungsi lift, utilitas. Nah cantilever ini yang dimainkan untuk permainan frame-nya. Dengan adanya frame baja besi tadi itu bisa menempelkan sebuah kaca-kaca dinding-dinding yang tidak menjadi beban ya. Oke baik, sangat bagus sekali tadi. Oke, saya jelaskan sedikit karena waktunya singkat juga, ini sisa 2 slide. Oke. Gambar ini adalah contoh lain dari bagaimana kita melakukan modelisasi struktur pada sebuah jembatan dengan bentang yang lebih panjang, bentuk yang juga sama kayak tadi melengkung arch. Perhatikan dari yang kita perhatikan dari garis merah ya. Menunjukkan kolom-kolom penopangnya yang tadi saya bilang di sudut-sudut tadi ya, di ujung-ujung itu menunjukkan kolom-kolom penopang atau elemen pengaku yang menyalurkan beban dari busur ke tumpuannya. Mengapa bentuknya melengkung sering dipilih? Karena efisiensi strukturalnya ya, baik dari bentuk lengkung sangat efisien dalam menahan beban vertikal ya, kemudian dari estetikanya saya bilang tadi kayak Avian Surabaya, secara visual jembatan lengkung seringkali terlihat lebih indah dan elegan. Nah itulah kesulitannya teknik sipil, nanti mereka buat indah-indah gedungnya, kita yang pusing gitu ya. Tapi jangan takut kayak gitu, kan ada teknologi, makanya kita teknologi harus suka ikut pelatihan mbak-mbaknya. Kalau ada workshop pelatihan dari forum-forum teknik sipil, ikuti saja lomba-lomba itu untuk menambahkan skill kita, soft skill kita gitu ya. Terus kemudian bentang panjangnya, terus bagaimana gaya ini disalurkan berbeda dengan jembatan kayu tadi mbak. Dia kalau yang kayu tadi lurus yang tadi kita lihat itu cenderung menerima momen lentur dominan.
pada jembatan lengkung ini beban akan disalurkan melalui busur lengkungnya sebagai gaya tekan dia. Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, gaya tekan pada busur arch ini akan menghasilkan gaya dorong horizontal, itu biasa disebut thrust ya. Di tumpuan-tumpuannya inilah yang harus diantisipasi dalam desain tumpuan. Gitu. Ada yang masih belum paham? Coba saya kasih kesempatan bertanya satu lagi. Ayo, sudah mulai melemah ini. Sudah mulai pusing ya berarti ya. Tapi sedikit teman-teman sudah mulai menjangkau apa sih itu analisa struktur. Sudah masuk jam makan siang. Ayo cepat, waktu kita sudah mau habis, ini akan ada pergantian jam mata kuliah. Ini mbaknya yang di depan ini, yang tengah ini. Saya belum lihat dia ini. Coba mbak, apa mbak? Apa yang masih dikurang pahami dengan materi tadi? Dan saya akan tanya, kan Mbak bilang tadi bentuk jembatan itu tadi bentuk lengkung. Misalkan ada angin kencang yang arahnya dari samping, apakah jembatan lengkung itu bisa kuat menahan gaya angin tersebut? Dan kalau ditekan dari samping, apa tidak sesuai dengan bentuk lengkungnya? Sudah Pak. Nah jadi, waduh, lumayan nih, mbaknya menargetkan, diam-diam menargetkan dengan pertanyaan yang bagus ini buat pemahaman teman-teman ya. Baik, sudah 54 menit presentasi kita. Sini pertanyaannya sudah mulai serius ya. Jadi pertanyaan sangat bagus, menunjukkan kita itu mulai terarah ya. Kita sudah masuk ke 3 dimensi dan berbagai jenis pembubanan. Benar sekali, bentuk lengkung memang sangat efisien untuk menahan beban vertikal dengan gaya tekan, namun ketika ada beban angin dari samping seperti beban lateral lainnya seperti gempa, perilaku strukturnya memang akan berbeda dan bisa menjadi lebih kompleks mbak, gitu ya. Contoh pada kasus seperti itu, jembatan ini tidak hanya akan mengalami gaya tekan atau lentur sederhana, dia akan berhadapan dengan gaya angin dari samping tadi ya. Terus momen lentur pada bidang horizontal artinya cenderung dia jembatan ini melentur ke samping seperti penggaris yang kita dorong ke samping ya. Terus kemudian ada momen torsi ya, puntir, terutama jika pusat gaya angin tidak sejajar dengan pusat geser strukturnya ya. Kalau kita lihat itu dia akan terjadi puntir, torsi ya. Terus kemudian gaya geser horizontal, di mana desainer akan mengandalkan kekuatan sistem secara keseluruhan biasanya mbak, termasuk kekakuan busurnya tadi, asnya tadi, lengkungnya itu terhadap lentur di bidang horizontal. Terus kemudian bagaimana elemen penghubung seperti dek jembatan. Nanti kalian cari tahu itu apa dek jembatan. Nanti kritis lagi nanya ini, apa itu dek jembatan mbak. Jadi mulai dari sekarang cari tahu terus bahasa-bahasa teknik sipil, poin-poin atau bentuk-bentuk teknik sipil yang sangat rumit-rumit itu kalian cari, dek jembatan, kolom vertikal ya. Terus di sini kita kembali lagi berkontribusi untuk menahan gaya lateral tadi mbak. Jadi meskipun efisiensi terhadap beban vertikal dari seorang perancang jembatan tadi yang lengkung tadi harus memastikan stabilitasnya. Saya kembalikan kembali ke stabilitas dan kekuatan jembatan terhadap beban lateral seperti angin tadi sama gempa gitu. Baik, sudah ini hampir sama pelengkung ya. Saya next, ini mungkin slide terakhir, masih ada 14 slide, kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk sebagai penutup, ini adalah modelisasi struktur. Bisa teman-teman lihat dari kiri adalah pelaksanaan yang benar, yang kanan sering dilaksanakan sebagai jepit ya. Saya berdiri, Anda bisa lihat di slide garis merah dan titik kuning di bagian bawah ada detail sambungannya ya, bisa teman-teman lihat. Kenapa sih batang-batang yang membentuk segitiga seperti ini? Banyak sekali batang yang digunakan. Terus kemudian keunggulannya apa? Ya, kalau lihat dari gambar ini karena kekuatan dan sambungannya ya, sehingga modelisasi struktur pada sebuah jembatan rangka ini disebut truss bridge. Mungkin bisa dicatat sama teman-teman ya, nanti bisa diperdalam sehingga nanti kita lebih banyak berdiskusinya di minggu depan. Nah, garis-garis merah ini mempresentasikan setiap batang elemen ya.
lihat yang saya berikan merah itu adalah namanya setiap batang elemen dari angka jembatan. Titik kuning mempresentasikan sambungan atau sendi antar batang. Nah, di sini ada efisiensi gaya aksial, bentuk segitiga adalah konfigurasi geometris, ya. Terus adanya compression, ya. Terus kemudian ada tension, ya. Terus baja, baik itu baja atau nanti dia bisa kayu atau balut solid. Material yang digunakan biasanya lebih ringan, bisa juga tidak karena gayanya didominasi aksial, ya. Terus kita melihat dari bentang panjangnya, ya. Namun kalau kita lihat dari gambar di kanan bawah, detail sambungan aslinya di lapangan, sambungan rangka baja itu seringkali dilas, ya. Rata-rata teman-teman lihat biasanya suka dilas, ya, suka dilas untuk detail sambungan aslinya di lapangan, atau dia dibaut kaku, bukan benar-benar sendi. Nah, itu kadang di situ kekurangannya, ya. Kalau kita lihat dari yang pekerjaan yang salah itu jelas sama mereka tidak diberikan sendi gitu. Sebenarnya pelaksanaan yang benar mengarah ke detail yang lebih rapi dan sering dilaksanakan sebagai jepit gitu, ya. Untuk analisis sambungan sendi dan kenyataan di lapangan biasanya dikasih sambungan kaku. Kita akan berasumsi sendi untuk menyederhanakan, tapi sebagai insinyur kita itu dituntut harus adanya perbedaan. Oke, sampai sini cukup ya, karena saya lihat sudah mulai berat kita berpikir. Kita istirahat. Kita akhiri ini, saya akan melakukan closing statement untuk pertemuan ini. Jadi saya harap teman-teman yang sudah dicatat menjawab, untuk kedepannya kita bisa lebih diskusi semakin baik. Ini saya lompat slide-nya langsung, ya, untuk closing statement. Ini nanti untuk ke depan saya sudah sepilkan. Oke, saya akhiri di sini slide terakhir. Besok kita sambung depan. Saya akan closing statement. Sepanjang pertemuan ini kita sudah menyelami dasar-dasar yang sangat penting dalam analisa struktur, ya. Baik itu tadi memahami apa itu modelisasi struktur, bagaimana kita menyederhanakan struktur nyata yang kompleks, ya. Kemudian kita mendalami jenis tumpuan tadi, ya, seperti apa? Sendi, roll, terus apa? Jepit, ya. Terus pemahaman baiknya krusial tentang gaya, ya. Terakhir kita membahas secara rinci jenis-jenis beban yang bekerja pada struktur, yaitu beban mati, hidup, dan beban angin dan sebagaimana. Kita juga memvisualisasikan bagaimana beban ini bekerja, ya. Tadi kita sudah berdiskusi hangat. Satu poin dari saya, ingatlah analisa struktur bukanlah tujuan akhir, melainkan alat. Adalah alat untuk membantu kita, ya, sebagai keputusan tepat sebagai perancang. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif nih dari teman-teman untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.